Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada pertemuan kedua secara daring. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalankan aktivitas masing-masing. Nah, baiklah, pada pertemuan kedua ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang grafik fungsi trigonometri. Nah, kemarin kita sudah belajar grafik fungsi trigonometri secara sederhana, itu sudah dipahami pada video sebelumnya. Jadi ini masing-masing grafik itu harus antum pahami masing-masing ilustrasinya. Jadi Y sama dengan sin X seperti ini gambarnya. Kalau Y sama dengan cos X seperti ini. Kalau Y sama dengan tan X seperti ini dia gambarnya. Jadi ini semuanya harus dipahami antara grafik sin, cos, dan tan. Nah, hari ini kita akan belajar bentuk yang lebih kompleksnya lagi. Jadi ini bentuk umumnya, Y sama dengan A sin B X kurang C tambah D, Y sama dengan A cos B X kurang C tambah D, Y sama dengan A tan B X kurang C tambah D. Jadi ini adalah bentuk umum grafik fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan melihat apakah perbedaan antara A, B, C, dan D ini apa pengaruhnya pada fungsi trigonometri. Nah, ini kita ambil contohnya pada sin saja, yaitu Y sama dengan A sin BX kurang C tambah D. Nanti dia hasilnya akan sama juga untuk cos dan tan. Nah, ini udah Ibu bikin contoh soalnya. Jadi yang 1, 2 itu A-nya berbeda, 2 dan 5. Kalau yang berikutnya itu perbedaannya pada nilai B-nya, ini 2X, ini 3X. Sedangkan yang ini perbedaannya pada nilai C-nya, tambah 30 derajat sama kurang 60 derajat. Sedangkan yang ini perbedaannya pada nilai D-nya. Sin X tambah 2 dan sin X kurang 3. Sekarang kita lihat masing-masingnya, kira-kira dia mempengaruhi pada bagian apa. Nah, ini Ibu udah bikin gambarnya. Gambar ini Ibu bikin pada aplikasi Zgraph. Jadi ini udah Ibu bikin. Nah, biar lebih jelas dan cepat, jadi Ibu pindahkan ke sini. Nah, jadi Y sama dengan 2 sin X dan Y sama dengan 5 sin X. Ini nilai A-nya 1, 2, yang satu lagi 5. Kira-kira perbedaannya di mana? Jadi gambarnya sesuai warnanya ya. Nah, yang merah ini adalah Y sama dengan sin X, gambar sederhana kita. Nah, yang ungu ini berarti Y sama dengan 2 sin X, ini Y sama dengan 5 sin X. Itu kalau kita lihat perbedaannya ada pada tinggi puncaknya. Jadi ini semakin besar nilai A-nya, semakin tinggi puncaknya. Kalau semakin tinggi puncaknya berarti nilai maksimumnya juga semakin tinggi. Jadi ini nanti yang membedakan mereka adalah nilai maksimum. Kalau yang merah ini maksimumnya 1, yang ungu ini 2, sedangkan yang hijau ini maksimumnya 5. Begitu juga yang minimumnya, ini min 1, ini min 2, yang ini min 5. Jadi itu mempengaruhi pada nilai maksimum dan minimum. Nah, selain maksimum minimum itu juga berpengaruh kepada nilai amplitudo. Amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Simpangan terjauh yang merah itu cuma 1. Kalau yang ungu simpangan terjauhnya adalah 2. Kalau hijau simpangan terjauhnya adalah 5. Jadi nilai A itu mempengaruhi nilai maksimum dan minimum, atau lebih tepatnya itu pada amplitudo. Jadi nilai A itu mempengaruhi nilai amplitudo. Nah, sekarang Y sama dengan sin 3X dengan Y sama dengan sin 2X. Nah, kalau sin 2X itu tugas kemarin udah dibikin gambarnya ada dua gelombang. Kalau sin 3X itu gelombangnya ada 1, 2, 3. Ada 3 gelombang. Jadi nilai B itu mempengaruhi pada banyak gelombang. Jadi kalau sin 2X berarti ada 2 gelombang. Kalau sin 3X berarti ada 3 gelombang. Nah, banyak gelombang itu hubungannya kemana? Ke nilai periode. Nah, nilai periode itu hanya untuk 1 gelombang. Sedangkan ini 2 gelombang ada 360 derajat. Jadi 1 gelombangnya adalah 360 dibagi 2 atau 180. Sedangkan ini nilai periodenya berarti karena dia 3 gelombang, berarti 1 gelombangnya 360 dibagi 3, berarti 120 derajat. Nah, jadi nilai B itu mempengaruhi nilai amplitudo. Nah, yang ini Y sama dengan sin X tambah 30 derajat dan Y sama dengan sin X kurang 60 derajat. Ini gambarnya kalau kita lihat perbedaannya adalah ada yang agak ke kiri, ada yang agak ke kanan. Sedangkan tingginya tetap sama. Gambarnya secara ilustrasi juga sama.
Yang membedakan hanya satu ke kiri, satu ke kanan. Yang mana yang ke kiri? Yang ke kiri yang hijau. Yang hijau itu adalah Y sama dengan sin X tambah 30 derajat. Sedangkan yang biru ini ke kanan arahnya dari fungsi awalnya. Yang biru itu adalah Y sama dengan sin X kurang 60 derajat. Jadi nilai C ini mempengaruhi pada letaknya atau pergeserannya gitu. Jadi fungsi awal kita yang merah ini kalau dia tambah 30 derajat berarti dia digeser ke kiri sejauh 30 derajat. Kalau dia dikurang dengan 60 derajat berarti dia digeser ke kanan sejauh 60 derajat. Jadi nilai C itu mempengaruhi pada pergeseran kiri atau kanan. Nah, berikutnya ini sin X tambah 2 dengan sin X kurang 3. Sin X tambah 2 yang merah ini, yang ungu ini sin X kurang 3. Ini kalau kita lihat berarti dia pengaruhnya kemana? Pergeseran ke atas dengan ke bawah. Kalau dia tambah 2, dia gesernya 2 langkah ke atas. Kalau dia kurang 3, dia gesernya ke bawah 3 langkah. Berarti nilai D itu mempengaruhi pergeseran ke atas dan ke bawah. Nah ini dia nilai-nilai yang tadi, kesimpulannya. Boleh dibaca? Nah, selanjutnya kesimpulannya, berarti nilai A, B, dan C ini berpengaruh kepada, kalau nilai A berarti dia mempengaruhi amplitudo. Kalau nilai B berarti dia mempengaruhi periode. Kalau nilai C dia mempengaruhi pergeseran secara horizontal. Sedangkan nilai D mempengaruhi pergeseran secara vertikal. Nah, yang secara horizontal ini, kalau horizontal berarti nilai C. Nah, kalau dia min C berarti geser ke kanan sejauh C. Kalau dia positif C berarti geser ke kiri sejauh C. Nah, sedangkan untuk yang vertikalnya, kalau dia tambah D berarti geser ke atas sejauh D. Kalau dia kurang D berarti geser ke bawah sejauh D. Nah, saya dipahami. Nah, selanjutnya, sekarang kita lihat contohnya. Y sama dengan 3 sin 2X tambah 30 derajat tambah 1. Nah, ini dia gambarnya. Nah, sekarang dari gambar ini coba ditentukan nilai maksimum, minimum, amplitudo, dan periodenya. Yang merah ini fungsi awal kita. Fungsi Y sama dengan sin X. Nah, kalau untuk maksimum berarti nilai tertinggi. Nilai tertingginya adalah 4. Sedangkan nilai terendahnya di sini. Berapa dia? Min 2. Berarti nilai minimumnya min 2, maksimumnya adalah 4. Sedangkan periodenya, ini dia ada berapa gelombang kah? 1. Ada 2 gelombang. Kalau 2 gelombang, berarti periodenya adalah 180 derajat. Nah, sedangkan untuk amplitudo, kalau untuk amplitudo, patokan kita lagi bukan di sumbu X, tapi di garis yang kuning ini, karena di sini sumbu simetrisnya. Jadi, amplitudo itu, simpangan terjauh itu dihitung dari sumbu simetris. Sumbu simetris itu yang membagi gambarnya 2 sama besar gitu ya. Nah, jadi yang sumbu simetris kita adalah yang kuning ini. Nah, simpangan terjauhnya berarti ke puncaknya. Garis yang kuning ke puncak jaraknya adalah 1 ke 4, berarti itu jaraknya adalah 3. 1, 2, 3. Jadi amplitudonya adalah 3. Nah, ini dia. Nah, untuk mencari nilai yang ini, maksimum, minimum, amplitudo, dan periode ini, sebenarnya ada rumusnya. Nah, ini dia rumusnya. Jika nanti kita gambarnya tidak tahu, bisa kita lihat dari fungsinya saja. Nah, ini dia rumusnya. Y sama dengan A sin B X kurang C tambah D. Nah, nanti nilai maksimumnya adalah mutlak A ditambah D. Kalau nilai minimumnya min mutlak A ditambah D. Nah, nilai mutlak tahu ya, nilai mutlak itu nilainya nanti selalu positif. Nah, sedangkan amplitudonya adalah mutlak dari A. Jadi amplitudo itu nilainya selalu positif. Sedangkan periodenya adalah 360 derajat dibagi B, yang B yang di sini. Nah, ini nanti akan kita dalami di video berikutnya, di video yang kedua. Nah, sekarang sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.